kemudian di tim inti ini bahwa kita sedapat mungkin mengedepankan rasa toleransi. Mungkin lah kita kada usah terlalu sedikit-sedikit baperan, kan kada nyaman ya Habib Jenal. Memang harus kayak gitu sih, Iya, jangan baper. Nah, jangan baperan. Kalau misalkan ada kawan yang mungkin salah chatting, karena kita menyadari bahwa di sana kan terdiri dari berbagai macam kalangan, ibu-ibu, bapak-bapak dengan segala problem yang ada. Kemudian kalau untuk mekanis itu yang kita sepakati dulu, jadi jangan sampai kita menjadi pecah atau bahkan di orang Banjar tuh ada benyamanan lah, kan gitulah. Maksudnya seperti itu. Mohon izin nun Bapak. Supaya apa? Bahwa nanti koordinasi dan komunikasi silaturahmi ini kada habis sampai di sini. Kalau ini selesai, kita tetap terjalin komunikasi, hubungan keluargaan kan lebih bagus. Berpikir seperti itu. Nah, kemudian kedua, kalau untuk alur penyampaian gugatan itu sudah Pak Jenal yang mengaturnya, bahwa berdasarkan pengalaman yang pernah Lun alami sendiri dan jalani sendiri, walaupun waktu itu kan permasalahan hubungan industrial, bersidang di pengadilan hubungan industrial. Yang terpenting adalah syarat administrasi kita yang sudah terpenuhi. Apa istilahnya tuh Pak Jenal? Legal standing. Nah, itu yang terpenting sekali yang kita harus lengkapi sehingga pelaksanaan gugatan atau sidang itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang selama ini kan dihandle oleh Pak Jenal. Maksud ulun gini Pak Jenal, kalau pian mengerjain sendiri, otomatis seperti ulun kan terbatas karena ulun berada di posisi di Jakarta, jadi kada tapi banyak bisa berperan. Nah, jadi maksud ulun dari tim yang ada ini kita bagi tugas Pak Jenal, ya kan, siapa tahu ada yang memiliki kompetensi atau kemampuan baik di administrasi, kelengkapan administrasinya supaya legal standing kita itu terpenuhi. Nah, jadi perlu kita bagi tugas Pak Jenal, kira-kira karena yang melakukan kolek administrasi, yang mengumpulkan administrasi ini siapa? Kan kemarin sudah kita bentuk, ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah, pentingnya di situ sebenarnya kita mengharapkan peran para koordinator hadir di dalam sini supaya para koordinator ini bisa mengkoordinir di bawahnya ini. Jangan sampai nanti kita pecah, ada beberapa kelompok. Jadi koordinator memastikan mengkoordinir kepada downline-nya ini, bahwa menyampaikan bahwa kita ini saat ini sedang melakukan upaya hukum, ya, gugatan melalui pengadilan negeri Banjarmasin. Nah, jadi koordinator ini kan mempunyai hubungan yang yang pastilah mengerti para downline-nya yang kemarin sempat dikumpulkan dalam pelaksanaan umroh ini. Nah, kira-kira itu dulu kalau untuk membagi tugas supaya administrasi kita itu terpenuhi. Kira-kira gimana Pak Jenal? Alhamdulillah, jadi untuk legal standing kita sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang di dalam surat gugatan. Tidak ada lagi di sana yang perlu disempurnakan, karena di dalam gugatan kelas action itu yang memiliki identitas lengkap dari 3 orang penggugat itu sudah diperiksa bahwa itu diterima. Nah, berarti sudah terpenuhi lah Pak Jenal. Dipenuhi. Menyangkut mengenai hal terkait dengan anggota kelompoknya itu nanti akan disampaikan pada saat pembuktian dan jawaban, karena itu dalam proses penyaringan pada saat ini. Seperti Waalaikumsalam, nah silakan dibuat datang. Nah, jadi kemarin video Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi
Jadi kemarin di video saya sampaikan bahwa kita dalam penyaringan. Jadi ada 3 hal yang membuat keluarnya seseorang atau beberapa orang dari kepentingan gugatan class action tersebut. 1 adalah menyatakan keluar diri sendiri dengan membuat surat pernyataan yang disampaikan di majelis hakim pada saat persidangan. Itu 1. Yang kedua, dikeluarkan oleh tim pemenangan. Nah itu, dan disampaikan juga surat keluarnya itu kepada majelis hakim, nama orang tersebut misalnya A atau beberapa orang B, C, dan seterusnya. Atau mereka bisa tidak keluar tapi melakukan gugatan intervensi. Nah jadi ada 3 hal. Jadi kita memberikan nanti di dalam grup itu surat yang mana namanya kosong, nanti tinggal diisi bagi mereka yang ingin memilih keluar. Nah ini yang dikeluarkan, nanti ada formnya, syarat-syaratnya itu ada tapinya yang kita keluarkan dengan catatan seperti video yang saya sampaikan, apabila diantaranya itu tidak sejalan dengan visi dan misi kita, berkhianat, ya kan, atau melakukan pembayaran sendiri, ya tanpa kompromi, ya jadi berdamai sendiri dengan pihak yang ada di dalam kepentingan hukum tersebut, subjek hukum yang sedang berperkara ini berdamai, itu tidak bisa, karena itu akan menjadikan nanti akhirnya bukti di pengadilan yang dapat mengalahkan kita dan kita tidak mau kalah. Nah jadi 3 hal ini, jadi ini dalam proses penyaringan. Saat ini nanti kita akan diskusikan di dalam forum kita di sini, di tim ini. Jadi kalau ada nanti para koordinator yang mengusulkan jamaah downline di bawahnya, bahasa Pak Ketua begitu, kalau ada mereka yang tidak memenuhi syarat itu nanti bisa kita bahas. Sementara belum ada, belum ada. Memang ada di sini model semacam perseteruan. Jadi ada bersih tegang di mana saya berusaha untuk di dalam video untuk mengatakan hal yang paling penting, yang esensi itu bukan masalah perseteruan itu, tapi upaya hukum ini yang kita fokuskan. Nah apabila ada hal yang menyangkut hal tersebut mengenai adanya, jangan diperdebatkan di sini, tapi langsung masuk ke ranah hukum. Iya Pak. Nah jadi itu. Jadi yang sekarang ini yang legal standing yang tidak lengkap itu dari pihak lain saja yang kita tunggu. Nah jadi yang mereka itu di pihak turut tergugat 2. Kalau nanti pihak turut tergugat semuanya sudah lengkap. Izin kuasanya sudah, kemudian surat tugasnya sudah, semua pihak semua. Kita juga sudah siap semua. Jadi surat kuasa saya sudah sebagai turut tergugat 1, surat kuasa Said Hairil sudah juga dari penggugatnya 2. Jadi sudah lengkap. Jadi kita insya Allah pada tanggal 9 itu sudah memulainya sikap mediasi di situ, Pak Ketua, laporan sementara. Kalau catatan mereka itu diundang tapi sudah sampai tapi tidak datang, itu bukan kesalahan. Iya. Artinya mereka yang mangkir kan gitu Pak Jainal, ya kan? Iya. Oke. Ada tambahan lagi Pak Said? Ini Bang, kalau keanggotaan yang kita tangani semalam di tempat ibunya itu boleh ditambah ke apa enggak Bang? Maaf, ulang lagi, ulang Beb. Keanggotaan kita kemarin yang kita tanda tangani di tempatnya Ibu Ardi itu, nah itu boleh ditambah apa enggak itu? Yang maksudnya dari yang tim sukses kemenangan, tim pemenangan. Ya. Itu boleh-boleh saja ditambahkan, itu dengan forum nanti dirundingkan. Kalau menurut saya kan berpendapat boleh-boleh saja, sepanjang kita orang ini menyepakati semua. Dengan catatan kan ada kepentingannya, ada keperluannya, yang esensi lah, yang prinsipal sekali lah, artinya sangat mendasar lah mereka dilibatkan, kan begitu. Apa tidak mungkin kita nolak, kan begitu Pak Ketua ya? Iya benar Pak, artinya kan dengan adanya tambahan seperti itu artinya kan forum ini semakin lengkap dengan berbagai unsur, jadi tidak menutup kemungkinan BPA boleh-boleh aja ada masalah. Jadi kan justru kita di situ mengharapkan adanya partisipasi dari mereka, masukan-masukan yang
memberikan nilai tambah lah di dalam grup kita ini Pak Jena, Pak Adit. Siapa yang Boleh, mau gak ada ditambahkan masalah. silakan nanti diusul ya. Nah, Oke, terus silakan informasi lagi, sampaikan. Pak Ketua. Informasi Iya. Bang, ya. Bang. Ya silakan. Ini yang ulun tangkap kemarin-kemarin itu kan kekhawatiran itu ada di pihak Ya. yang tidak berangkat tapi diamitrakan. Nah, kalau class action kan sudah kita berjalan ini, sudah masuk tahapan. Artinya kita kekhawatiran kan, yang mereka khawatirkan ini yang tidak berangkat tapi diamitrakan. Yang ulun tangkap dari grup kemarin itu yang jadi permasalahan. Nah, nasib mereka ini kayak apa ke depan itu, nah? Jadi yang tidak berangkat tanggapi dulu Ibu Arti. Mereka yang tidak. Di sini dalam grup yang gugatan ada yang dari orang yang tidak berangkat, yang belum berangkat. Ada yang menjadi anggota di grup maksudnya. Nah, jadi yang dimaksud Habib itu bagaimana nasib mereka? Maksudnya tuh nasibnya bagaimana? Nasibnya di dalam upaya hukum kita ini. Nah, begini, saya nanggapi ya. Beb, sebentar, nanggapi. Jadi kan di sini ada dua gugatan. Gugatan pasti nomor 48. Gugatan 33 adalah gugatan Ibu Arti. Ada intervensi Itu berempat. pribadi Pak, Bang. Ya. 33 itu pribadi Bu Arti kan? Nah, maksud kita begini. Mereka kalau ingin bergabung nyatakan diri. Begitu loh. Nah, itu kan gugatan itu kalau tidak ada yang memulai tidak jalan gugatan. Berhubung karena Ibu Arti memulai, kami berempat masuk. Nah, berarti kami mengekor begitu. Nah, mengekor. Nah, jadi yang lain ikutlah dalam kesepakatan, nyatakan diri begitu. Nyatakan diri. Mari bersama kita bicarakan. Nah, gitu maksudnya. Oh, jadi sementara ini belum ada yang ngikut lah. Yang sementara kan 4 orang intervensi. Yang lain kan belum menyatakan diri untuk ikut di sini. Artinya menyatakan Itu bahwa saya mendukung gugatan itu. Sementara bahkan ada Oke. yang ingin melaporkan Ibu Arti. Justru Ibu Arti yang sebagai orang yang melakukan upaya hukum memperjuangkan justru dia mau dilaporkan ke polisi. Kan aneh. Yang Ya. sudah makan depannya Bu Elin. Dulu kan ya. Jadi Ya, ceritakan. ulun yang belum berangkat ini kan ada Bang Agen, malah lebih kayaknya Agen, Ibu Asmin, Manabahan, Ibu Hasan, Guru Dayan Mulyadi, Guru Darmani. Oh ya benar ada 4. Ada 5 Ibu Aisyah, Siti Aisyah. Nah, di antara 5 agen ini ada yang masih calling-callingan dengan Ibu Elin dan Pak Dewa. Nah, dari pihak sana itu kan semua koordinator dituduh memakai duit jemaah, makanya jemaah ini tidak berangkat. Nah, agen di salah satu 5 agen ini 1 orang ada yang percaya dengan omongannya Bu Elin, Pak Dewa. Nah, jadi mereka ini mau melaporkan Ulun, padahal Ulun memperjuangkan jemaah mereka ini supaya berangkat dulu. Yang Amitra juga kita perjuangkan, jemaah tenang, calling down, hanya kita nyerang Elinnya langsung. Nah, tapi yang ini nih masuk panderannya Elin. Nah, jadi kita ini diserang dari dalam Pak, mau dipecah. Tapi Ulun sudah ngerti taktiknya Ibu Elin. Beliau berani uang banyak, berani memutar balikan fakta, tapi insya Allah kebenaran tetap benar, tetap menang. Gitu. Jadi walaupun Ulun dimusuhi dari dalam, kanan, kiri, muka belakang, Ulun tetap memberangkatkan jemaah-jemaah ini. Karena apa? Kalau kita sudah bertanggung jawab memberangkatkan ini, Elin gampang sekali kita serang. Seperti itu. Karena akhirnya korban itu kan di kita. Nah, itu. Jadi Beb ya, bukan menyatakan diri untuk bergabung, tapi justru ingin melaporkan Ibu Arti. Nah, itu harus dibicarakan. Mereka. Padahal dari Ibu Elin ini sebelum kita lapor itu saya waktu saya ngejar Ibu Elin di hotel itu saya dikasih 2 pilihan. Ulun ikut Elin atau Ulun harus menyerang agen Ulun. Kalau Ulun ikut Elin, selamat. Kalau Ulun memilih agen Ulun akan jadi kambing hitam. Ya otomatis Ulun harus melindungi agen Ulun karena yang tahu kebenarannya kan Ulun. Nah,
salahnya di sini kan yang jamaah tidak berangkat ini kan karena ada permainannya Ibu Elin. Nah, ada mungkin ulun mengorbankan agen ulun yang sudah membantu ya kalau Pak. Nah, jadi sama Ibu Elin ini sebenarnya gini. Sebenarnya Ibu Elin tuh misalnya nih lah mau berunding, arti jemaahmu nanti saya berangkatkan, saya minta waktu 1 tahun misalnya, udah selesai ya sebenarnya. Tapi di sini kan beliau memutarbalikkan fakta, agen dipitnah seperti itu Pak. Jadi nggak ada penyelesaian, jadi nggak apa-apa lah, saya berkorban dulu, harta cari-carian, yang penting nama baik saya panjang, karena saya kerja di umroh mau panjang, nggak di MHB, nanti saya entah travel sendiri atau apa gimana ya. Nah jadi saya harus jaga nama baik saya dulu di Banjarmasin, saya berangkatkan aja jemaah ini, jadi per bulan saya bertahap 6 orang. Insya Allah 3 bulan sudah berangkat semua. Jadi Agustus ini tanggal 24, September nanti tanggal 29, Oktober belum ditentukan jadwalnya awal, tengah atau akhir bulan gitu Pak. Nah nanti baru setelah habis itu Amitra bulan apa, November lah Bang. Amitra insya Allah bulan November. Nah kalau November kita sudah tahu putusan kalah atau menang. Di situ saya sudah mempersiapkan juga nanti jamaah ulun misalnya saya kasih kompensasi berapa misalnya seperti itu. Nah jadi penyelesaian saya ke jamaah dan agen saya seperti itu Pak. Ini Ibu Arti dengan Itu- Oppo bergabung. Ya, Ya. untuk kasus ketiga Bunda lah. Ya, jadi nomor 33 itu mengakomodir kepentingan mereka yang gagal berangkat, uangnya ada pada Elin Ayu atau MAB. Jadi nanti yang di dalam grup advokasi itu yang gagal berangkat, yang bukan Amitra, silahkan menyatakan diri. Nanti kita buatkan juga nanti suatu formnya untuk menyatakan diri itu agar kompak di sana. Yang tidak kompak Ibu Nurul bergabung. membela kepentingan, begitu. Kan kita ada bikin video kalau ada yang dengar bahwa siapa yang punya kepentingan. Lanjut Pak. Oh ya silakan. Terus siapa mau bicara? Lanjut aja Pak, ulun mendengarkan. Oh, Oke, baik, lanjut. baik. Jadi waktu itu kan saya cerita siapa yang punya kepentingan hukum, baik sendiri-sendiri atau kelompok, baik melalui advokasi atau prinsipal sendiri datang. Kalau mau diwakilkan seseorang boleh kita perjuangkan. Kalau diwakilkan dengan tim juga boleh. Bentuk tim untuk yang gagal berangkat itu. Nah ini kan Nah itu advokasi. untuk kayak itu Bang. Nah, bisa Maksud di dalam untuk kayak itu Bang. juga. Kayak itu Bang. Boleh, boleh. Bentuk Pak Ketua gimana? bentuk tim Tanggapannya? aja. Bentuk tim Ya. Pak Ketua. Berarti kan ada kasus selain ini mereka Iya. yang sudah setor cuma kan gagal diberangkatkan kan gitu Bib ya. Nah ini nasibnya seperti apa? Itu kalau Iya. yang saya tangkap tadi Pak Jena. Jadi bagaimana apakah mereka yang sudah setor kemudian gagal diberangkatkan ini bisa bergabung dalam tim ini supaya kan ada terlalu banyak tim mungkin itu yang saya tangkap dari Habib Hussein tadi gitu Kak Habib. Enggak. Gitu Pak Jena. Jadi apakah dia yang gagal diberangkatkan ini juga bisa bergabung? Cuma penjelasan dari Ibu Arti tadi bahwa mereka yang gagal diberangkatkan ini kan beliau akan mengupayakan. Hanya saja kalau bisa itu jangan lagi diamitrakan karena kan kasus terhadap hamba Allah ini kan sudah jelas-jelas fiktif nih, iya kan? Itu fiktif sudah. Nah jadi jangan sampai nanti mohon maaf belum memberikan masukan yang diberangkatkan ini, yang gagal diberangkatkan ini justru diamitrakan lagi sementara dia belum tahu. Nah itu yang perlu dihindari menurut saya. Jadi tanggapan saya terhadap Oke, Bang. tim maksudnya begini. Jadi tim yang ada itu adalah sub timnya. Kita kelola mereka yang orang-orang tadi untuk yang kita berangkat kita kelola di dalam tim kita di bagian sub tim kita. Begitu. Kalau misalkan tidak menurut Pak Habib tadi kan, menurut Habib tadi kayak apa kalau bergabung aja di situ. Cuma jangan sampai nanti yang gagal diberangkatkan ini, nah apakah dia termasuk mereka yang nyetor secara penuh, berarti kan kasusnya beda. Tapi kalau yang gagal diberangkatkan ini jangan sampai diamitrakan lagi kan Nanti, gitu. Karena kepentingan hukumnya berbeda, jadi jangan gabung dengan nama tim yang sama. Ya. Jadi sub aja. Advokasinya itu adalah induk. Kan nama istilah advokasi itu kan pembelaan. Kalau di dalam gugatan kelas action itu kan pembelaan kelas action ini kan
kelompok yang sudah berangkat mitra. Jadi di situ kepentingan hukumnya kan berbeda. Mereka kepentingan hukumnya barangkali di sana hanya meminta bagaimana cara uang kembali, kan itu saja. Uang Ya, kembali. ya. Gitu. Yang Kalau diharapkan yang gagal diberangkatkan itu Pak Jana, mohon maaf, yang gagal diberangkatkan itu mereka kemarin apakah bagian dari yang mendapatkan donatur atau yang membayar full Pak Jana? Sebenarnya kan intinya begini, mau disamakannya. Mereka gagal berangkat itu karena administrasinya itu tidak memenuhi persyaratan diajukan ke Amitra oleh pelaku perbuatan melawan hukumnya adalah NIAU dan AB. Karena itu mereka gagal. Jika sekiranya mereka memenuhi syarat, mereka berangkat. Tapi dampaknya menjadi kelompok yang gagal, yang berangkat dengan jasa pemberian Amitra. Nah, karena itu dia. Itu berarti yang dipastikan dulu, jangan sampai nanti justru ada menambah korban yang terjerat di Amitra lagi Pak Jana. Ya, jadi mereka Jadi itu kan solusinya. kasusnya nanti dia kan mereka ada solusi yang diberikan oleh koordinator sendiri seperti Ibu Arti. Solusi yang mereka berikan itu adalah memberangkatkan dengan kerugian sendiri. Artinya bukan uang dari MAB, sedangkan uangnya itu nanti akan dituntut setelah nanti selesai semua urusan. Urusan yang mana? Mereka yang penting berangkat dulu. Jadi Ibu Arti talangan semacamnya tuh, jaminan, garansi kepada orang koordinator jamaah di bawah koordinatornya untuk memberangkatkan, tanggung jawab moralnya. Sebenarnya itu adalah perbuatan NIAU yang harus bertanggung jawab, tapi itu ditanggulangi sendiri oleh Ibu Arti. Begitu Pak Ketua. Nah, dan itu banyak yang tidak tahu karena di Agustus ini mereka berangkat. Kemarin hari Sabtu mereka sudah manasik dan sudah pembayaran lunas untuk berapa orang Ibu Arti. Dan ceritakan 6 orang. Siapa saja namanya? Aloy, Komitre, Ibu Padita, Maya. Kita terputus. Langsung aja kita lanjut ke ini aja nah. Lanjut ke sini, tambahkan aja. Kita video call lanjutannya. Bagaimana cara distribusinya? Gitu. pendistribusiannya. Gugatan itu dikabulkan. Gugatannya itu dikabulkan, menyangkut ganti kerugiannya, gitu. Nah, itu yang perlu Ketua. Jadi 2 hal. Yang pertama sebelum sidang, berarti tanggal 9 akan insya Allah saya upload filenya, diposting di grup tim kita ini. Teruskan dengan nanti yang berkepentingan adalah koordinator. Kemudian yang kedua, setelah sidang kita umumkan nama-nama orang yang mana mereka masuk dalam gugatan kelas action yang dimaksud 280. Semuanya lengkap. Begitu. Nah itu data itu yang penting Pak Diana. Ya tuh ada Ibu Nurul, Ibu Irma. Irma. Silakan Bu. Itu bagian jamaah yang maksudnya nanti tetap ikut di gugatan KSN, itu apakah tetap dimintain tanda tangan atau apa untuk jamaahnya? Tidak perlu, karena peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan atau mengharuskan hal tersebut. Cukup ditandatangani 3 orang saja. Cuma nanti apabila ada yang menyatakan diri keluar, baru membuat surat yang mana kita sediakan formnya untuk mengisi data lengkap bahwa saya keluar dengan alasan ini, gitu. Atau kita yang mengeluarkan, ada juga formnya ditujukan kepada ketua bahwa orang ini dikeluarkan dengan alasan begini. Nah begitu. Yang tidak keluar tidak perlu menyatakan apa-apa, Yang keluar dan dikeluarkan aja, yang menyatakan itu. Bila dia diam aja, kita anggap dia oke. Gitu. Karena ini sudah diumumkan, kan diumumkan sebelum gugatan itu diregister, kita sudah beberapa kali meeting, koordinator sudah tahu dan menyampaikan kepada anggotanya. Kemudian di grup WA juga disebarkan. Kemudian pada saat register juga disampaikan, bahkan nomor perkaranya. Sampai persidangan ini kan terus berjalan. Dan juga sebagai bukti di pengadilan adalah yang dapat diterima itu adalah link YouTube
karena YouTube itu adalah transaksi elektronik sesuai peraturan elektronik PTE dapat diterima jadi bukti. Itu sudah semua. Jadi kita tidak ada kekhawatiran ketidaksempurnaan. Itu sudah sempurna semuanya. Cuma pada hari tanggal 9 2 posita itu kita upload dan kita sampaikan saat persidangan. Yang dimaksud mengenai cara pengumumannya dan distribusi kalau dikabulkan menyangkut kerugian. Gitu, Ketua. Terima kasih. Oke. Lanjutlah Pak Jenal. Ya, Poin yang tidak kalah penting di dalam upaya kita melakukan gugatan ini perlunya adanya keterlibatan dari orang-orang yang memiliki kewenangan Pak Jenal. Jadi maksud ulun gini, dari 280 yang mengajukan gugatan class action, kita kan selain upaya kita melalui pengadilan pengadilan negeri ini, kan ini upaya hukum yang kita tempuh nih Pak Jenal. ya betul. Nah, jadi saya memandang perlu ada upaya-upaya lain bagaimana agar upaya gugatan kita ini mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah sudah Pak Jenal. Kita perlu Pak Jenal untuk menyampaikan permasalahan ini Pak Jenal. Ya. Karena berdasarkan kasus-kasus yang terjadi selama ini, salah satu aja di situ kan adanya gugatan yang dilakukan secara personal tapi belum melibatkan, artinya tuh belum viral gitu loh Pak Jenal. Ya. Itu belum mendapatkan perhatian secara serius Pak Jenal. Nah, jadi kita memandang perlu, ibarat kata tuh kita untuk bisa menyampaikan sesuatu itu harus ada perantara lain yang bisa kita upayakan Pak Jenal. Ya. Ini masukan, maksudnya masukan. Nah, dari beberapa kasus yang terjadi, tadinya misalkan hanya melakukan gugatan secara personal, walaupun di sini namanya class action, tapi belum adanya keterlibatan baik dari aparat maupun dari pemerintah Pak Jenal. Jadi kita melihat kasus yang ada ini, ulun berpendapat perlu kita melibatkan unsur pemerintah Pak Jenal supaya kita ini juga mendapatkan perhatian bahwa upaya-upaya yang kita lakukan ini sudah semaksimal mungkin tapi belum mendapatkan perhatian. Beda nanti Pak Jenal kalau misalkan kasus ini viral, kasus ini misalkan masuk ke ranah secara umum, ini akan mendapatkan perhatian. Jadi maksud ulun dari sekian banyak yang tergabung di sini, siapa tahu ya mereka ada memiliki kedekatan, baik itu kawan-kawan kah apa segala macam, sampai ke gubernur, maksud ulun itu Pak Jenal. Jadi kita perlu mendapatkan adanya dukungan ini Pak Jenal supaya jangan sampai seolah-olah kita nih mengupayakan sendiri Pak Jenal. Itu maksud ulun. Jadi apakah nanti ke DPRD atau nanti ke wali kota atau bahkan sampai gubernur, nah siapa tahu dari kelompok kita nih ada yang memiliki kedekatan. Nah, kita bisa mengambil, bukan memanfaatkannya, bisa mengambil manfaat itu Pak Jenal, maksudnya itu supaya permasalahan kita yang masuk ke ranah pengadilan negeri ini mendapatkan perhatian Pak Jenal. Saya tanggapi Ketua ya. Alhamdulillah Ketua. Okay. Betul sekali. Tim ini membuat surat. Jadi yang bertanda tangan Ketua di sana disertai ini dengan posisi-posisi yang lain sebagai orang yang berkompeten di sini adalah A, B, C dan sebagainya kepada bersuratnya DPR untuk diagendakan rapat dengan pendapat keluhan masyarakat. Benar. Nanti rapat dengan pendapat keluhan masyarakat yang diundang minta kepada pihak yang berkepentingan yang dalam hal tersebut seperti Kemenak, kalau perlu diundang juga, OJK-nya diundang. Nah, pihak amitranya diundang, ibunya juga diundang. Pihak itu tujuannya bukan hal untuk mediasi apa, bukan. Artinya dengar pendapat keluhan ini karena ini mediasi ini kan kita memilihnya di pengadilan.
Kalau nanti mediasi kita pilih ke pengadilan dulu supaya ada kekuatan hukumnya yang namanya akta pandading, begitu ya. Nah, jadi nanti di situ hanya membahas hal tersebut. Nah, yang bersalah mungkin mereka tidak berani datang. Tentunya kita yang di sini yang banyak berperan meminta dukungan mereka, begitu. Kalau perlu mereka mengeluarkan nanti apa semacam apa misalnya. Nah, jadi itu bisa mempengaruhi menjadi bukti kita di persidangan. Itu secara dinas mereka membuat satu surat misalnya begini isinya. Itu kita jadikan bukti. Dan itu kita viralkan. Kita buat link-linknya di pemberitaan dan sebagainya. Kiranya bisa secepatnya itu Pak Ketua. Kalau nanti Pak Ketua datang, langsung saja kita akan meeting, kita buat surat itu kepada DPR agar di sana bersidang mereka. Begitu Pak Ketua. Oke, maksud turun itu Pak. Jadi kita meminta dukungan dari para pihak. Pengalaman yang sudah terjadi ada sampai 7 bulan, setelah itu viral sudah sampai masuk ke ranah pemerintah. Nah, adanya campur tangan pemerintah, artinya mereka yang mempunyai kekuasaan, mempunyai kewenangan, itu akan berupaya membantu kita Pak Jainal. Itu maksud Ulun. Jadi kita bukan hanya kalau upaya kita melalui pengadilan negeri ini tetap kita jalankan Pak Jainal, tapi ada upaya-upaya lain. Mohon maaf, artinya kan kita kalau berdoa kan mungkin kada langsung ke Allah melalui Rasulullah ya kalau Beb. Nah, maksud Ulun tuh seperti itu kita. Jadi sebelum ke sana kita meminta gitu loh dari pemerintah tuh ada melibatkan pemerintah sehingga kita ini juga mendapatkan perhatian karena korbannya cukup banyak gitu loh Pak Jana, ya kan? Nah, jadi Ulun berpikir perlu kita sudah mengambil langkah-langkah seperti itu, ya. Sekiranya ada di kelompok kita itu yang ada memiliki kedekatan dengan gubernur. Nah, kira-kira kayak apa nih kasus kami ini kan kalau misalkan Ulun aja datang ke Habib karena kenal secara personal kan beda dengan orang yang datang gak ada kenal secara personal Pak Jainal. Ya, nah maksud Ulun kayak itu. Jadi perlu juga kita mengarahkan nih. Nah, jadi sebagaimana sesi pertama tadi kita berbagi tugas Pak Jainal. Berbagi tugas Pak Jainal fokus kepada pengajuan persidangan melalui pengadilan negeri. Coba Bang kita bergerilya juga gitu nah. Supaya kita bisa masuk permasalahan kita ini sampai ke gubernur Pak Jainal, sampai ke DPRD Pak Jainal, ya kan? Nah sehingga rencana Ulun tanggal 26 Pak Jainal. Mudah-mudahan pada hari ini bisa kita. Berapa hari Pak Ketua? Insya Allah 14 hari itu karena rencananya. Nah, alhamdulillah panjang sekali waktunya itu bisa dimanfaatkan betul nanti untuk hal tersebut Pak Ketua ya. Oke, coba Bang kira-kira di grup ini kan kita ada grup inti nih sudah. Nah dari grup inti ini ya jar kita nih betetakunan naik ngarannya Bu Usaha nih kan kita kemana-mana ya kalau Pak Jainal. Bukan hanya melalui pengadilan negeri aja tapi kita juga berupaya mencari perhatian, memunculkan perhatian itu tadi. Makanya kalau misalkan di dalam persidangan itu bisa hadir sampai 50 orang di situ, itu luar biasa. Apalagi kalau perlu kita nanti memanggil aja apa itu dari Banjarmasin Pos kah atau dari manakah sehingga kasus kita ini muncul ke permukaan Pak Jainal. Betul Pak, betul. Jadi kita panggil gitu loh. Tanggal 9 ini kita ada rencana sidang, hubungi ada Banjarmasin Pos. Jadi di situ nanti muncul ke permukaan karena kita kita menginginkan adanya keadilan melalui pengadilan, ya kan? Sudah beberapa hari nih upaya kita, ya kan? Bagaimana supaya muncul. Tanggal 9 itu kalau misalkan ada nih yang kenal, kita datang aja misalkan ke Banjarmasin Pos. Pak, kita ada rencana sidang kasusnya ini hadirnya di situ muncul ke permukaan Pak Jainal. Jadi permasalahan kita ini bisa lebih cepat mendapatkan perhatian. Nanti begini Pak Ketua, hari Senin saya bikin konsep, tanda tangani nanti, baru nanti dikirim lagi PDF-nya, suratnya dituju.